resistor. Ya, kalau kita buka rangkaian elektronika suka ada yang bentuknya seperti ular gitu ya. Ada belang-belang warna-warni. Resistor. Ada juga sekarang lebih modern, dia hanya warna hitam blank tapi ada angka-angkanya kadang-kadang ya. Dilambangkan seperti ini. Ya, ada yang melambangkan resistor ini dengan seperti ini. Ada juga yang digambarkan kotak seperti ini. Ya, rangkaian lambang dari resistor. Kemudian kapasitor. Kapasitor ada beberapa macam. Ada yang dia itu kapasitor, nanti ada namanya, kita di belakang ada, kita pelajari ada keramik, ada kertas, namanya di kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor elektronik, dan lain-lain. Dilambangkan seperti ini. Lambangnya seperti ini dan seperti ini. Yang seperti ini berbeda. Apa bedanya? Ada sedikit berbeda. Kalau yang ini positif negatif memiliki, nggak boleh bolak-balik. Kalau yang ini bolak-balik positif negatif boleh. Yang ini contohnya kapasitor keramik boleh bolak-balik. Detailnya gimana Pak? Nanti kita di pertemuan berikutnya, termasuk bagaimana cara membacanya, ada di sana. Kemudian yang ini bentuknya kalau kita buka perangkat komputer kita atau perangkat elektronika kita bentuk seperti tabung, bulat seperti tabung, seperti drum. Nah, suka ada tandanya minus di sini, biasanya ada min panjang gitu. Nah, dia artinya kapasitor elektronik tidak boleh bolak-balik. Dia positif negatifnya harus mengikuti gambar yang ada di rangkaian. Ya, silakan. Itu mengenai elektronik. Yang kapasitor itu yang elektronik isinya apa, cairan atau bubuk atau ya. Baik. Yang kapasitor keramik maupun elektronik, dia sebenarnya prinsipnya isinya semikonduktor sama ya. Cuman yang ini kadang-kadang ada lilitan. Lilitan. Kalau yang ini dia lebih ya keramik ya, keramik juga sih. Kita tahu keramik gitu. Kalau dibuka juga sebenarnya ada lilitan juga sedikit gitu. Ada kaitannya dengan induktor mirip-mirip seperti ini, tapi dia sudah dibahas demikian lupa. Seperti itu. Mudah-mudahan jawab nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Ada lagi yang bertanyakan? Boleh langsung potong, boleh nanti tanya di belakang ya. Baik, selanjutnya dengan transistor. Berikutnya transistor. Transistor bentuknya ada seperti tabung, ada yang setengah tabung. Biasanya kakinya terdiri dari 3 kaki. Ya. Kalau yang tadi 2 masing-masing. Nah, transistor ini 3 kaki. Dia nanti bisa dilambangkan ada PNP dan NPN ya. Jadi ada seperti ini, ada yang tanda panahnya. Aduh, saya balik ya. Tanda panah ke bawah kira-kira keluar dan ke dalam ya. Nanti kita detail di belakang di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara membacanya? Mana kolektor, mana emitor, mana apa? Suka ngomong ya, sorry. Ya. Apa? Nanti transistor perlu diingatkan. Kolektor, emitor, Resistor nggak ada. bukan nanti review. Kalau diingat ya, saya lupa karena semangat blank. Oke dulu, sementara induktor. Induktor seperti ini gambarnya, jadi lilitan, berapa lilitan. Ini biasanya ada hitungan tertentu berapa lilitan. Ya. Ini dihitung dalam satuan Henry biasanya. Kemudian ada dioda. Dioda ini dilambangkan seperti ini ya. Ada 2 lambang. Yang pertama adalah yang seperti ini, dioda biasa. Kemudian yang berikutnya adalah dioda yang ada tanda panahnya. Ini berarti dioda tapi khusus. Dia dioda yang memancarkan cahaya. Dioda yang memancarkan cahaya. Nah, biasanya dioda yang memancarkan itu kita sebut LED. Kalau kita sebut LED, LED LED gitu, nah itu sebenarnya LED dioda, light emitting dioda. Dioda juga, cuma dia memancarkan cahaya ketika diberi arus listrik. Ini beberapa komponennya. Kemudian masih kita lihat sedikit lagi. OPAMP salah satu IC buat penguat. OPAMP buat penguat dalam mana seperti itu. Kemudian ada IC yang lain banyak sekali nanti IC kita ada belajar, ada yang namanya IC dual inline package ya. Ini 2 sisi gitu. Gambarnya seperti ini sama gambarnya, tapi ada 2 sisi. Jadi digambarkan nanti
Saya hapus. Misalnya dia digambarkan ada di dua sisinya. Ada juga yang digambarkan nanti hanya satu arah saja. Bahkan nanti ada yang kakinya di 4 sisinya ada. Nanti kita pelajari lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, baik, lakukan. Nah, terkait dengan koneksi komponen, nanti kita akan melihat rangkaian dari komponen, kemudian rangkaian elektronika. Nah, ketika kita lihat, nanti kita lihat ada beberapa titik yang memang dia itu terhubung, ada yang beberapa titik yang dia itu nggak tersambung sebenarnya. Contoh, gambar yang pertama, dia kalau seperti ini jelas ya, karena dia nggak ketemu nih. Tapi kalau gambar seperti ini suka terjebak kadang-kadang. Kita membaca rangkaian elektronik terjebak. Ini nyambung atau tidak? Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya kabel ini sama kabel yang lintang dan bersama itu ketemu nggak sebenarnya? Nanti kalau yang dia dilambangkan seperti ini, maka dia tidak terhubung. Tapi kalau yang ada tanda titik tengahnya, maka dia artinya terhubung. Berarti disambungkan ini perempatan ini, persilangan ini. Nah, kalau yang lebih jelas lagi digambarkan menyilang. Tapi pada umumnya dua-duanya suka dipakai gitu, sehingga kita akan tahu ini termasuk yang mana nih, disambungkan nggak ya? Kita lihat saja, ada simpulnya nggak? Pada simpulnya kita sambungkan. Oke, ini contoh dari rangkaian elektronika. Ya, di rangkaian ini kita memang tidak melihat rangkaian apa, tapi saya di pertemuan awal ini kita sama-sama melihat mana transistor dari lambang-lambang yang tadi. Anda bisa pisahkan mana itu transistor, mana simpul yang terhubung, mana yang tidak terhubung.